percaya kita punya Raja yang hebat, yang kebangkitan yang nyata. Kita sama-sama kasih sorak-sorai buat nama Tuhan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggulah dibacakan, kutuk dan maaflah dikalahkan, ya dikalahkan. Oleh caramu yang bebaskanku, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggulah dipatahkan, kutuk dan mautlah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh caramu yang bebaskanku, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Dimanapun Anda saudara, mari sama-sama kasih sorak-sorai buat nama Tuhan. Sama-sama katakan, dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup, dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Bersamamu. Dengan sorak-sorai buat Raja yang hebat, Yesus.
berserah, hai jiwaku sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Berserah, hai jiwaku sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Apapun pergumulanmu saudara, mari kita sama-sama percaya bahwa salib Kristus yang telah membebaskan kita semua, saudara, yang telah memberi kita kekuatan baru. Mari sama-sama dengan imanmu saudara, kita katakan, melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Kau
percaya. Kami mau percaya, hanya Kau yang membebaskan, hanya Kau yang memulihkan. Kami mau percaya, darah-Mu yang sucikan setiap hati kami, Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan, mari dengan imanmu saudara, keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Dosa kita, maut yang harusnya menjadi bagian, kematian yang harus menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang-orang berdosa, telah ditanggung Yesus di kayu salib. Kemudian Dia mati, hari ketiga Dia bangkit, memberikan kepada kita harapan
bahwa hari-hari, situasi, keadaan apapun dapat kita hadapi, dapat kita jalani. Ya, dan bahkan kita dapat menjadi orang-orang yang menang dalam situasi apapun. Untuk menjadi menang, untuk dapat menghadapi setiap situasi, untuk dapat menghadapi setiap keadaan, Anda harus memutuskan hidup di dalam kebenaran. Rasul Paulus yang Anda kenal sebagai rasul yang luar biasa mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Sementara kita tahu bahwa ada hal yang paling membanggakan bagi Paulus sebelum dia berjumpa dengan Yesus dan mengenal Yesus serta kuasa kebangkitannya. Apa yang membuat Rasul Paulus menganggap segala keuntungan, segala kemegahan, ya, betapa populernya dia di kalangan orang Yahudi pada waktu itu, yang dianggap sampah, yang dianggap rugi oleh pengenalan Yesus Kristus. Kenapa dengan dia mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, membuat apa yang dulu dia banggakan dianggap sampah? Hari ini kita akan belajar itu, bahwa ternyata ketika berjumpa dan mengenal Yesus dengan kuasa kebangkitannya, membuat Paulus berbeda hidupnya. Karena dia tahu apa itu kebenaran dalam Yesus Kristus. Dan dia menghidupi kebenaran itu. Mari kita berdoa. Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini. Biar semua kami boleh sungguh-sungguh memahami, mengenal kuasa kebangkitan-Mu. Dan kami memutuskan untuk hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki, ini kata Paulus, ialah mengenal Dia, Yesus Kristus, dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kemarin dalam ibadah Jumat Agung saya berkata bahwa sungguh merupakan sesuatu yang luar biasa ketika Anda menderita dalam hidupmu, ketika Anda terus hidup dalam kebenaran. Karena penderitaan dalam Kristus membawa Anda dalam persekutuan dengan penderitaannya. Juga memberitahu kepada Anda ketika Anda menderita, hey, Yesus telah terlebih dahulu menderita untuk kita, untuk menanggung segala penderitaanmu, sehingga kita punya kekuatan untuk menghadapi segala bentuk penderitaan apapun. Karena kita tahu Yesus sudah menderita terlebih dahulu untuk saya dan untuk saudara semuanya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jika Yesus telah mati untuk dosa saya dan dosa saudara, dan dia dikuburkan dan hari ketiga dia bangkit, maka kebenarannya adalah kematian Yesus Kristus. Kemudian dia bangkit menang atas maut, juga menjadi bagian kehidupan kita orang-orang percaya. Bukan saja nanti kita dibangkitkan pada waktu dia datang untuk kedua kali, tapi kita akan memiliki kebangunan rohani, kebangkitan kehidupan. Dari yang dulu hidup oleh dosa, mati oleh karena dosa, tapi dibangkitkan dalam kehidupan dalam Yesus Kristus, memiliki kehidupan yang baru. Biasanya kata-kata itu muncul ketika Anda memberi diri untuk dibaptis, ya, secara selam. Kemudian ketika Anda dikeluarkan dari dalam air, Anda sedang memproklamirkan hidupmu yang lama telah mati, tapi hidup yang baru dibangkitkan di dalam Yesus Kristus, sebagai gambaran bahwa Anda percaya kepada kematiannya, tapi juga Anda percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi, bahwa Paulus mengatakan yang kukehendaki ialah mengenal, ya, Yesus dan kuasa kebangkitannya. Tadi saya katakan bahwa apa yang Paulus banggakan sebelum dia berjumpa dengan Yesus dan mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Siapa dia? Anda bisa mendapatkan informasi tentang siapa Paulus, yang dulu namanya Saulus. Ya, kata Alkitab dia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Saudara dikasih Tuhan. Tentang pendirian kata Paulus terhadap hukum Taurat, dia katakan aku orang Farisi. Ya. Kemudian
Tentang kegiatan aku, kata Paulus, dia penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, kata Paulus, dia tidak bercacat. Nah, apa yang saya katakan tadi, saudara, adalah apa yang menjadi kebanggaan dari Rasul Paulus sebagai orang yang populer, sebagai orang yang luar biasa. Tapi sekali lagi, ya, firman Tuhan berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ya, apa yang dulu dia anggap sebuah keuntungan, kebanggaan, dianggap rugi karena mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Filipi 3 ayat 8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, kebangkitan Kristus harus membuat Anda menyadari bahwa apa yang paling engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Apa yang engkau paling ingin di muka bumi ini. Dalam konteks Rasul Paulus, dia telah mendapatkan semua kepopuleran orang pada waktu itu. Jabatan, nama, disanjung, terkenal. Ya, bahkan dalam kebenaran hukum Taurat dia berkata dia tidak bercacat. Wow. Tapi dia berkata, hey, setelah berjumpa dengan Yesus dan mengenal Yesus serta kuasa kebangkitannya, Rasul Paulus berkata, semua yang kuanggap untung, semua yang kuanggap wow, tidak ada artinya. Artinya ketika hari ini semua kita ya memperingati kebangkitan Yesus Kristus, jangan memperingati sebagai bagian daripada ritual agama Kristen. Bahwa setelah Jumat Agung kita memperingati kebangkitan Yesus. Tapi kuasa kebangkitan Yesus tidak pernah Anda alami. Yang dimana kebangkitannya telah menjanjikan hidup dalam pengharapan dalam kehidupan saudara. Bahwa kebangkitannya membawa kebangkitan hidup dalam diri saudara yang rasanya telah mati. Yang harapannya telah hilang. Anda mungkin ada dalam keluarga yang rasanya sudah mati. Gak punya keinginan untuk melihat sebuah perubahan. Gak punya keinginan untuk melihat bahwa keluargamu ada di situasi di mana Anda diberkati. Karena mungkin sekian lama Anda mengalami begitu banyak penderitaan, mengalami begitu banyak kesulitan sehingga hilanglah harapan, hilanglah keinginan untuk melihat sesuatu yang baru yang akan datang. Tapi kuasa kebangkitan menjanjikan sebuah harapan, sebuah perubahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang berikutnya yang kita mau pelajari bersama-sama dengan kita memperingati kebangkitan Kristus, kita harus putuskan untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang pertama tadi kita belajar bahwa berjumpa dengan Kristus dan mengenal kuasa kebangkitannya serta menghidupinya dalam seluruh kehidupan saudara membuat Anda belajar bahwa harusnya yang kita kehendaki dalam kehidupan ini yang paling utama adalah teruslah mengenal Kristus dan mengalami persekutuan dengan Dia hari demi hari dalam hidup kita semuanya. Hal yang kedua, tadi saya berkata bahwa kuasa kebangkitan Kristus harus membuat Anda memutuskan untuk hidup dalam kebenaran. Apa kebenaran yang kau harus hidupi? Paling tidak di antara sekian banyak yang bisa kita temukan dalam firman Tuhan. Nah, hal-hal yang saya mau sampaikan ini adalah hal yang sangat berhubungan dengan kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus tentunya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Alkitab berkata bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lama udah berlalu, baru udah datang. Hal apa yang harus menjadi baru dalam kehidupan saudara ketika Anda mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Ya, apa yang baru yang harus Anda punya? Apa yang baru yang harus terjadi dalam kehidupan saudara? Yang harus terjadi adalah perubahan dalam cara berpikir. Ya, perubahan dalam cara
berpikir. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara dimulai dari apa yang ada di pikiran saudara. Bahkan mulut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, seluruh badan kita akan bergerak sesuai dengan apa yang ada di pikiran. Sama seperti bidat-bidat catur hanya bisa bergerak ketika si pecatur menggerakkan itu. Nah, bayangkan kalau pikiran kita belum mengalami perubahan di dalam Kristus Yesus. Bagaimana cara kita menghadapi kehidupan di dunia ini? Bagaimana hari-hari ini kita hidup di situasi COVID yang belum berakhir? Bagaimana kita hidup di hari-hari di mana berbagai macam akibat dari COVID sedang terjadi. Mungkin juga bagi engkau, mungkin bagi usahamu. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini saya rindu untuk semua kita mengalami apa yang namanya perubahan di dalam pikiran. Jangan izinkan ketakutan, kekhawatiran mendominasi pikiran kita. Jadikan kebenaran firman Tuhan menjadi pikiran yang dominan dalam hidup saya dan saudara. Karena saya berkata tadi, kebangkitan Kristus harus membuat Anda memutuskan Anda hidup di dalam kebenaran. Apa kata kebenaran tentang hidup ini? Apa kata kebenaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus? Tadi saya sudah katakan kematian dan kebangkitan Kristus mengingatkan Anda bahwa hidupmu yang lama telah mati. Dan Anda hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kebangkitannya telah membuat Anda hidup dalam pengharapan. Karena seperti lagu yang mungkin Anda tahu. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, itulah kebenaran. Nah, tentang saya bilang tadi perubahan dalam cara berpikir, itu menjadi penting dalam kehidupan saudara dalam menghadapi hari-hari di kehidupan ini. Ya, dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Apa kebenaran yang harus ada di pikiran saudara? Apa kebenaran yang harus menguasai kehidupan saudara? Saya bilang tadi, kekhawatiran dan ketakutan tidak boleh menguasai pikiranmu. Tapi biarkan kebenaran firman Tuhan yang menguasai pikiranmu, yang mendominasi pikiranmu. Sehingga apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan adalah apa yang datang dari apa yang kau pikirkan. Ya, hal yang pertama tentang kebenaran yang harus mendominasi pikiranmu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Satu, taruh di pikiran. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu, baik, buruk, sakit, sehat, kekurangan, kelimpahan, dicelakai, difitnah, dicaci maki, segala sesuatu. Ada Tuhan bekerja di situ. Yang Anda tahu harusnya titik akhirnya ada yang baik yang akan terjadi dalam kehidupan saudara semuanya. Ya. Hal yang kedua, ya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Roma 8:31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bagi kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, hal yang kedua yang Anda perlu taruh di pikiranmu, Anda catat ini baik-baik. Jika Allah di pihak saya, jika Allah ada di keluarga saya, jika Allah ada di hari esok saya, apapun yang ada di hadapan saya, dapat saya hadapi karena di dalam saya ada Tuhan. Yang berikutnya, bagaimana mungkin Ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita sesuai dengan apa yang layak bagi kita dalam pemandangan Tuhan. Bukan apa yang layak bagi kita dalam pemandangan kita, tapi dalam pandangan Tuhan.
Karena Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru. Apa yang dipercayakan kepada kita adalah apa yang menjadi persiapan yang kita lakukan sebagai wadah yang layak menampung apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan. Ayat 32 dalam Roma, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang telah menyerahkan bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengeruniakan segala sesuatu ya kepada kita bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus Kristus itu mati di kayu salib, berkorban untuk kita. Taruh di pikiranmu, masa kebutuhanmu Dia gak akan sediakan? Masa apa yang engkau sedang harapkan terjadi di hari-hari ini tidak akan terjadi? Kalau segala sesuatu Tuhan berikan, maka percayalah, Dia tahu cara untuk melakukannya bagi saya dan bagi saudara. Namun taruhlah selalu di pikiran bahwa Dia sedang menyediakan apa yang kau perlukan dan apa yang kau butuhkan. 4. Ya, kebenaran yang Anda taruh di pikiran harusnya adalah kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ayat 35 Roma 8, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada. Yesus tetap mengasihi saya dan saudara. Bahkan ketika Anda jatuh dalam dosa, Anda melakukan apa yang jahat, pertanyaannya apakah Yesus mengasihi saudara? Yes. Dia mengasihi saya dan saudara. Dia benci kejahatan. Dia benci dosa. Tapi saya dan saudara adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Yang dengan kasih itu harusnya membuat Anda kembali kepada kasih Tuhan. Berbicara tentang betapa kasih Tuhan itu adalah kasih yang murni. Yang mau tetap tinggal dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kepintaranmu. Tapi kata firman Tuhan, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita menang karena Yesus sudah menang di atas kayu salib. Kita gak boleh takut. Bahkan kita gak boleh takut ya oleh ancaman demi ancaman. Ya, pekerjaan setan adalah menipu dan memanipulasi. Tapi Yesus telah menang di atas kayu salib. Anda juga telah menang atas setiap kuasa kegelapan. Taruh di pikiranmu, di dalammu ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa setan apapun. Sehingga Anda berani untuk menghadapi situasi yang mengerikan sekalipun. Ya, taruh di pikiranmu bahwa Anda telah menang karena Yesus sudah menang di atas kayu salib. Itu yang namanya lebih daripada pemenang. Yang kelima, apa kebenaran yang perlu Anda taruh di pikiranmu dan mendominasi hidupmu? Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Enggak ada. Saudara dikasih Tuhan. Filipi 1, 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Saudara, hal yang terakhir. Kebenaran yang harus mendominasi dalam pikiranmu adalah, kalau saya dan saudara masih hidup, kebenarannya adalah hiduplah untuk bekerja memberi buah. Kata Petrus, kita adalah imamat rajani. Orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan. Menjadi umat pilihan Tuhan. Umat kesayangannya Tuhan. Dengan sebuah tujuan. Greater destiny. Menjadi pembawa kabar baik. Menjadi pembawa berita dari perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dimulai dari mana? Berita perbuatan Allah yang besar. Kebenaran-kebenaran harus Anda beritakan kepada dirimu sendiri terlebih dahulu. Harus Anda tancapkan di pikiranmu terlebih dahulu.
Dan biar itu menguasai kehidupanmu, berbuah lebat dalam kehidupanmu. Baru dari dirimu perbuatan-perbuatan besar itu keluar. Ya, terlihat menjadi saksi hidup. Di mana ketika orang melihat saudara, mereka melihat perbuatan Allah yang besar. Dari apa yang kau katakan, dari apa yang kau lakukan, engkau sedang hidup di dalam panggilan amanat agung. Berita Injil, berita kabar baik, dilihat, didengar lewat kehidupan saudara semuanya. Biar hari ini kita boleh sungguh-sungguh belajar. Kebangkitan Kristus membuat kita hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari di mana kami memperingati akan kebangkitan-Mu, menang atas maut, dan membuat kami hidup dalam pengharapan bahwa kami adalah bagian daripada orang-orang yang dapat hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Hari ini kami akan melakukan perjamuan kudus untuk terus kami mengingat dan terus mengalami persekutuan dalam kematian dan kebangkitan-Mu. Biar kami semua hari ini boleh sungguh-sungguh melakukannya. Sebagaimana kami sedang beriman dan percaya kepada kematian dan kebangkitan-Mu. Dimanapun engkau berada, mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Yesus Kristus yang telah terpecah-pecah bagi kita semuanya. Arahkan pandanganmu sungguh kepada salib Yesus Kristus. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah ini untuk menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan ucapan syukur sambil terus mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dalam nama Yesus. Diangkat anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus. Kemudian Ia mengambil cawan, meminumnya dan berkata, "Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Darah perjanjian antara aku dengan engkau. Darah yang membeli kita dengan lunas dibayar. Darah yang proteksi kita." Sambil mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib dan darahnya yang telah tercurah bagi semua kita, yang telah membuat kita sangat berharga dan mulia. Dengan ucapan syukur mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang telah diserahkan untuk menanggung dan menebus setiap dosa kesalahan kami, yang telah membeli kami dengan lunas dibayar. Terima kasih hari ini kami juga mengingat akan kebangkitan-Mu yang telah menang atas maut dan mengajarkan kami untuk hidup dalam kebenaran, bahwa harusnya kami menghendaki lebih daripada apapun yang kami kehendaki di muka bumi ini adalah terus mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, adalah terus menyadari betapa berharganya kami di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dan ketika kami hidup di hari-hari ini, biarlah kuasa kebangkitan-Mu membuat kami hidup senantiasa di dalam kebenaran. Kebenarannya adalah kami berharga dan mulia. Kebenarannya kami adalah Yesus bersama-sama dengan kami. Dan biar kebenaran itu mulai menguasai pikiran kami. Lebih daripada ketakutan, kekhawatiran yang mungkin selama ini mendominasi pikiran kami. Biar hari-hari ini apa kata firman Tuhan mendominasi pikiran kami. Dan menjadi apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan. Dan yang kami tahu setiap perjalanan
yang diawali oleh kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan, perjalanan kami akan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami terima firman Tuhan dan perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kau berada, terima berkat Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan selalu ada di pikiran dan kehidupan kita. Hari-hari yang kita hadapi akan menjadi hari-hari di mana engkau melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Mujizat demi mujizat terjadi. Dan bahkan kita akan menjadi orang yang semakin bertumbuh dalam pengenalan Yesus dan kuasa kebangkitannya. Diberkatilah engkau. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Engkau yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, oleh bilur-bilurnya. Kau yang lemah dikuatkan. Yang kekurangan Tuhan sudah berkati engkau. Perlindungan kuasa darah anak domba Allah terus melindungi semua kita. Engkau akan sehat dan penuh sukacita. Karena Tuhan menyertai kita semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kuasa yang datang dari